semua, tata perayaan Ekaristi di gereja kita juga dapat disesuaikan. Sebagai pembuka, kami undang Pastor Lasbert untuk menyampaikan beberapa hal dengan tema 2020. Ya, selamat siang saudara-saudari yang terkasih, suster, khususnya dari tim liturgi dari paroki. Jadi sebenarnya ini sudah lama diajak oleh uskup untuk disosialisasikan. Sebenarnya hanya bulan Oktober itu bahwa TP yang lama dianggap sudah paripurna gitu. Namun TPE yang 2005 itu bukan berarti itu semua itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi yang lama bagian tetap itu masih bisa dinyanyikan termasuk anamnesenya. Hanya bahwa keunggulan dari TPE baru ini adalah bahwa kata-kata yang digunakan lebih dekat dengan ritus Romawi yang dipakai di Vatikan. Jadi itu keistimewaannya, kata-katanya lebih dekat dengan kitab suci dan sebagainya. Jadi lagu-lagu baru yang ada di sini juga mungkin ada baiknya kita kuasai dan mulai kita praktekkan di gereja kita. Dan ini bukan saja ini hal yang baru bagi umat, tapi khususnya bagi pastornya gitu. Jadi masih pastornya saya sudah latihan masih salah-salah juga gitu. Jadi begitu saya pikir. Terima kasih atas ini inisiatif dari seksi liturgi paroki yang mengadakan rapat Zoom pada siang hari ini. Terima kasih, Suci. Terima kasih, Pastor. Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung aja membahas satu persatu perubahan pada TPE baru. Mungkin Mbak Ari bisa memulai. Arnold sudah bisa share screen, Arnold? Silakan Mbak Ari. Selamat siang Pastor, Suster, Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Kak Ata dan Kak Suci yang sudah mensupport saya untuk membuat pertemuan pada siang hari ini. Atas dukungannya Pastor juga Suster dan juga Pak Guritno yang sudah meminta saya untuk mulai mensosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru di tahun 2020 ini. Di kesempatan ini saya diberi tugas untuk memberi sharing bukan memberi sih ya. Bu Ari, bisa satu HP-nya dimatiin apanya mungkin, karena feedback-nya itu loh. Oh iya Pastor, bentar. Ini feedback. Adem. Masih adem. Baik, pada siang hari ini saya diberi tugas oleh Mbak Suci untuk memberi sharing apa sih itu tata gerak umat dalam liturgi. Next, Arnold bisa tolong di-share? Oke. Tata gerak itu adalah bagaimana partisipasi lahiriah umat dalam beribadat seturut dengan pedoman umum misa Romawi atau PUMR 2002 yang bukunya itu seperti ini, buku PUMR. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan di dalam PUMR tentang tata gerak liturgi. Tata gerak umat dalam liturgi, dalam perayaan liturgi diatur sedemikian rupa sehingga perayaan Ekaristi itu semakin agung, semakin khusyuk dan membawa semua perayanya untuk semakin mendalam berelasi dengan Tuhan. Tata gerak itu adalah sikap tubuh yang dalam PUMR itu diatur dalam PUMR nomor 42 sampai dengan 45.
Mengapa ada di buku TPE Umat 2020? Tentu saja itu berjalan separalel dengan PUMR yang diterbitkan pada tahun 2002 ini. Di dalam PUMR 42 itu dijelaskan tentang tata gerak dan sikap tubuh imam, diakon, para pelayan, dan jemaat. Itu harus memancarkan keindahan sekaligus kesederhanaan yang agung dalam merayakan perayaan Ekaristi. Tata gerak dan sikap tubuh dari pelayan liturgi haruslah dilakukan dengan penuh makna agar aneka bagian perayaan dipahami secara tepat dan penuh. Tata gerak dan sikap tubuh hendaknya memungkinkan partisipasi seluruh umat ditingkatkan. Ketentuan hukum liturgi dan tradisi ritus Romawi lebih diutamakan daripada selera pribadi dan pilihan yang ceroboh. Sikap tubuh yang seragam menandakan kesatuan seluruh jemaat yang berhimpun untuk merayakan liturgi kudus. Sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin yang sama pula. Jadi umat pada saat berdiri sama-sama berdiri, berlutut sama-sama berlutut. Lalu di PUMR 43 menjelaskan momen kapan umat berdiri, kapan umat duduk, dan kapan umat berlutut di dalam perayaan Ekaristi. Di PUMR 44, tata gerak itu mencakup tindakan dan perarakan imam dan pelayan liturgi menuju altar. Perarakan diakon yang membawa kitab Injil menuju mimbar sebelum pewartaan Injil. Perarakan umat beriman saat persiapan persembahan. Di PUMR 45 itu dibahas tentang sikap hening. Kapan sikap hening itu? Sikap hening itu diadakan saat sebelum aklamasi tobat. Lalu sesudah ajakan doa pembuka, sesudah bacaan dan homili, dan sesudah komuni. Lalu kita ada aklamasi umat. Aklamasi itu apa sih? Aklamasi itu adalah respon umat atau jawaban umat yang didaraskan atau didoakan dalam perayaan Ekaristi sebagai satu kesatuan jemaat. Bentuknya bisa dalam doa yang diucapkan, bisa juga dalam respon yang dinyanyikan, mengingat ada pola melodi yang mengikutinya. Aklamasi umat ini secara khusus kita temukan dalam TPE yang baru ini, yaitu TPE 2020. Next, Arnold. Kita merayakan Ekaristi itu adalah syukur atas Ekaristi itu sebagai kenangan akan Tuhan Yesus dan juga puncak kasih Allah kepada kita. Mengalami kehadirannya terutama di dalam roti dan anggur. Tujuan diadakannya buku TPE ini adalah memudahkan umat berpartisipasi dalam Ekaristi. Umat hadir dan berpartisipasi mengungkapkan lebih jelas hakikat perayaan Ekaristi sebagai perayaan umat. Next, Arno. Kita akan masuk ke dalam ritus pembuka dari tata cara perayaan Ekaristi yang baru. Kak Suci bisa langsung dijelaskan untuk selanjutnya. Silakan. Terima kasih Mbak Ari. Bapak, Ibu, Pastor, Suster, seluruh bahan tayangan yang kami sajikan pada siang hari ini, kami ambil dari bahan pertemuan liturgi dengan Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, yang kemudian sudah kami sesuaikan juga dengan bahan-bahan yang sudah tercantum di dalam buku TPE 2020. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apabila saya bisa menjawab, saya akan bantu jawab. Kalau tidak, nanti ada Pastor dan Mbak Ari juga yang mungkin akan membantu menjawab. Oke, kita akan mulai dari ritus pembuka. Pada TP 2020 untuk ritus pembuka pada saat persiapan, ini seperti biasa, sama umat sudah duduk di dalam gereja, kemudian harus menciptakan suasana khidmat,
Kemudian dianjurkan juga hening, tidak banyak ngobrol sana-sini. Kalau sekarang pasti tidak bisa ngobrol karena memang kita juga duduknya berjarak dan kita pakai masker. Kalau ngobrol pasti akan terdengar lebih kencang seperti itu. Kemudian saat perarakan ini umat tata geraknya berdiri, kemudian menyanyikan lagu pembukaan, kemudian nanti imam dan pelayan menghormat ke altar atau membungkuk dengan hikmat atau berlutut. Next. Kemudian setelah pastor perarakan sampai di depan, kemudian akan ada tanda salib. Tata gerak umat di sini masih berdiri, kemudian umat akan menjawab dengan amin. Menjawab aminnya juga dengan suara lantang, dengan suara yakin bahwa kita mengamini itu semua. Kemudian setelah tanda salib nanti dilanjutkan dengan salam, umat masih berdiri. Pada TPE 2020 ini ada 3 salam untuk imam dan ada 1 salam khusus untuk Bapak Uskup. Salam ini yang dimaksud di sini adalah salam liturgis, bukan salam percakapan sehari-hari seperti selamat pagi, selamat sore gitu, bukan seperti itu. Tapi salam liturgis yang dinyanyikan oleh pastor atau bisa juga diucapkan. Umat akan menjawab sesuai dengan sapaan dari pastor. Setelah salam, nanti akan ada kata pengantar dari pastor juga, umat masih tetap berdiri. Next, Arno. Nah, ini adalah tanda salib awal, kemudian salam pembukaan, yang contohnya sudah kami siapkan juga, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita sudah siapkan juga contoh untuk salam ataupun aklamasi yang dinyanyikan selama misa, yang kami sudah dibantu juga oleh Kak Oswin dan Kak Randy yang sudah merekam supaya Bapak Ibu juga mendapat pencerahan seperti apa sih seperti lagunya. Jadi ketika nanti pastor menyanyikan ini, Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh umat adalah saat menjawab amin. Karena saat ini jawaban amin biasanya umat menyanyikan A-nya panjang, min-nya panjang gitu. Padahal sebenarnya notnya tidak seperti itu. Kemudian juga untuk jawaban umat saat ini di TPE 2020 itu jawabannya hanya ada dan bersama rohmu. Kadang pastor sudah menyapa Tuhan bersamamu, tetapi ada juga umat yang menjawab dan sertamu juga. Mohon diperhatikan, kita akan menjawab dengan dan bersama rohmu, seperti itu. Oke, next Arnold. Nah, ini adalah sapaan untuk Bapak Uskup, khusus untuk Bapak Uskup. Nah, setelah ini boleh disetelkan untuk rekaman bagian salam, Arno. Dalam nama Bapa dan Putra dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Uskup, damai bagimu dan bersama rohmu. Oke, itu tadi untuk tanda salib dan salam pembuka dari pastor.
juga ada contoh yang khusus untuk Bapak Uskup. Jadi untuk seperti tadi yang saya sudah ingatkan di depan bahwa untuk amin dinyanyikannya sesuai dengan not amin. Kalau sekarang kan kadang umat juga panjang. Amin, tidak seperti itu. Kemudian dan bersama rohmu juga di situ notnya perlu diperhatikan, dan bersama rohmu. Contohnya itu nanti kita akan share juga supaya masing-masing dari kita juga bisa belajar, sehingga nanti kita bisa menyanyikan bersama-sama dengan nada yang sama juga. Seperti itu. Next, Arnold. Kemudian kita masuk ke upacara tobat. Untuk tobat ini tata geraknya semua berdiri. Ada 3 tata cara tobat, dan setiap cara ada jawaban umatnya. Jadi setelah ajakan imam, kemudian hening sejenak, baru disambung lagi dengan aklamasi tobatnya. Untuk cara yang pertama, itu pada saat pengucapan saya berdosa, saya sungguh berdosa, itu umat diharapkan mengucapkan sambil menebah dada. Tapi menebah dadanya hanya sekali kalau nggak salah ya Mbak Ari, untuk bagian ini ya. Kemudian di buku TPE Umat yang saat ini, yang 2020, tidak ada tobat cara 4. Karena pada bagian ini umat hanya menjawab amin. Dan pada hari Minggu, khususnya selama masa Paskah, pernyataan tobat 1 sampai 3 dapat digantikan dengan pemercikan dengan air suci sebagai peringatan pembaptisan, dengan dinyanyikan lagu Aspergesme atau Fidi Aquam. Dan untuk Aspergesme dan Fidi Aquam juga saat ini sudah ada di dalam buku TPE 2020. Oke, next. Setelah tobat itu dilanjutkan dengan Tuhan kasihanilah kami. Jadi Tuhan kasihanilah kami ini umat masih berdiri, karena Tuhan kasihanilah kami itu sifatnya adalah Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Pernyataan tobat ini selalu disambung dengan Tuhan kasihanilah kami, kecuali kalau di dalam seruan tobat tadi sudah ada kata-kata Tuhan kasihanilah kami. Jadi tidak perlu disambung lagi dengan Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami sering diabaikan oleh beberapa iman, terutama pada saat misa harian. Ini adalah penjelasan dari Romo Danto pada waktu itu. Jadi dilewatkan setelah doa tobat, langsung doa kolekta. Seharusnya ada Tuhan kasihanilah kami. Kemudian untuk Tuhan kasihanilah kami ini di dalam buku TPE juga ada lagu khusus yang dapat dinyanyikan di situ. Nah, sesekali kita bisa menggunakan itu atau tetap menggunakan Tuhan kasihanilah kami yang saat ini sudah ada di dalam puji syukur, itu juga diperbolehkan. Okay, next. Kemudian setelah tobat, doa Tuhan kasihanilah kami disambung dengan kemuliaan. Pada saat kemuliaan umat masih tetap berdiri. Jadi untuk TPE 2020 ini mulai dari awal sampai dengan kemuliaan umat masih tetap berdiri. Pada bagian pertama, kemuliaan kepada Allah di surga, itu dapat diangkat oleh imam atau solis atau kur. Karena ini bukan hanya imam saja yang bisa mengangkat, tapi juga diperbolehkan oleh solis atau kur. Kemudian setelah dibuka, kemudian seluruh umat bersama-sama atau bergantian, atau dinyanyikan secara bergantian. Untuk teks Madah Kemuliaan ini tidak boleh digantikan dengan teks yang lain, sesuai dengan yang tercantum di dalam TPE ataupun di dalam puji syukur yang sudah ada. Ada 5 pola lagu bagian pertama, itu untuk masa Paskah, hari Minggu biasa, hari raya, dan hari pesta. Hari Santa Perawan Maria, serta hari pesta para rasul.
Ada 5 yang dicantumkan di dalam TPE. Ini untuk pembuka kemuliaan. Next, Arnold. Nah, ini contohnya. Untuk masa Paskah itu pakai misa yang 1, kemudian ada kemuliaan untuk hari Minggu biasa, untuk hari raya dan hari pesta, kemudian hari pesta Santa Perawan Maria. Mungkin untuk yang contoh kemuliaan ini karena kita nggak sediakan rekamannya, Kata mungkin bisa memberikan contoh, Kata, salah 1 atau 2. Halo, Kata. Ya. Untuk hari Paskah ya ini. Diambil untuk hari Paskah, Uci. Ya, oke, Kata. Bentar, aku pindah ke keyboard. Nanti pastor yang angkat ini ya. Bisa pastor, bisa solis atau kor, Kata. Kemuliaan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah di surga. Jadi pastor seperti itu. Nanti kalau hari Minggu biasa yang angkatnya kemuliaan kepada Allah di surga. Yang Minggu biasa. Kemudian Minggu biasa. Di mana itu ya Minggu biasa? Aku enggak lihat di TPE baru. Di sini hanya pesta para rasul dengan misa Paskah. Di halaman 25, Pastor. 25. Oke. Ya. Tapi ini juga aku percaya ini aku percaya. Paskah. Kagak ada. Di sini untuk aku percaya itu. Ya, ini juga jarang dinyanyikan nih pastor kita. Iya sih. Tapi kok enggak ada masa biasa kemuliaannya ya? Iya, tidak ada sepertinya ya. Atau bisa dipakai mungkin yang kemuliaan yang lalu-lalu, mungkin yang TPE 2005. Masih boleh, Pastor, kita menggunakan itu juga. Soalnya di TPE baru ini yang ada di buku TPE ini, di buku ini hanya masa Paskah dan masa pesta para rasul yang ada apanya, notnya. Itu untuk TPE yang imam ya, Pastor ya? Ya, betul. Jadi kalau yang masa Paskah ini nanti misalnya kalau dipakai ini pastor ambil yang misa yang 1, kemudian glorianya kita masa Paskah yang 341 itu ya. Ya. Pastor mau coba? Yang mana? Yang Paskah? Iya. Iya, Pastor, silakan coba, Pastor. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada Allah di surga. Di surga. Di surga. Lagi pastor, kemuliaan kepada Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ya, oke, nanti dilanjutin lagi. Nanti sudah direkam ini ya Uci ya. Jadi nanti pastor bisa dapat. Oh, ada di bawahnya masa biasa ini, ya. Ada di bawahnya masa biasa. Masa biasa ada. itu boleh Mas. Re sol fa mi re mi fa mi re. Kemuliaan kepada Allah di surga. Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dari yang kepada Pastor, kepada Allah di surga. Kepada Allah di surga. Ya. Nanti umat akan menyanyikan yang berarti yang misa apa? Apakah nadanya ini ada untuk umat ya? Kenapa Pastor? Di TP ini yang dicantumkan hanya untuk pembukanya sih Pastor. Oh gitu. Nanti kalang kabut lagi kacau nanti liturginya kalau tidak ada notnya ini. Karena panjang ini kan? Iya betul Pastor. Tapi ini juga jarang dipakai kok ini ya, Pastor ya. Jadi nanti kita latih yang utama-utama aja, yang aklamasi sesudah sebelum Injil. Iya, yang mungkin tidak perlu inilah. Ini kalau misalnya ada perayaan besar baru kita latihan ini. Pasca atau apa gitu. Untuk yang minggu biasa kita gunakan seperti yang biasa ya Pastor ya? Iya, betul. Oke. Boleh lanjut? Lanjut. Oke. Silakan Arnold. Lanjut setelah itu doa kolekta. Doa kolekta ini umat juga masih tetap berdiri. Kemudian imam nanti akan mengajak marilah kita berdoa, hening sejenak, kemudian akan dilanjutkan dengan doa. Nah, ada catatan di sini dari Romo Danto waktu itu, untuk penutup doa itu digunakan yang panjang. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Nanti setelah pastor mengucapkan itu, umat menjawab dengan suara lantang, amin. Lanjut, Arnold. Kemudian kita akan masuk ke liturgi sabda. Liturgi sabda, jadi tadi untuk bagian ritus pembuka tadi sudah sampai doa kolekta, itu secara keseluruhan dari awal sampai dengan doa kolekta itu umat berdiri. Jadi tidak ada berlutut lagi di situ. Untuk TP 2020 umat berdiri sampai dengan doa kolekta. Nah, pada saat memasuki liturgi sabda, kemudian umat dipersilakan duduk untuk mendengarkan bacaan. Bacaan seperti biasa ini berlaku seperti biasa TPO yang sebelumnya, dibacakan di mimbar oleh lektor, kecuali kalau untuk kisah sengsara itu boleh oleh 3 lektor. Tapi ini ada catatan juga dari Komisi Liturgi KAJ bahwa kadang ditemukan pada misa pernikahan khususnya itu ada yang mempelainya ingin membaca bacaan pertamanya. Itu tidak disarankan seperti itu penjelasan. Ini adalah contoh bacaan untuk bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul. Next, Arnold. Nanti akan dibacakan oleh lektor bacaan dari Kisah Para Rasul. Ini pasti lektor sudah tahu, sudah punya ketentuan sendiri. Saya yakin juga sudah hafal semuanya. Kemudian ada catatan juga sebaiknya pada hari Minggu atau hari Raya, lektor menyanyikan pada bagian penutupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada ini ada ada saran untuk dinyanyikan, tetapi kalau tidak dinyanyikan pun tidak apa-apa. Oke, next. Kemudian setelah itu kita masuk ke Mazmur Tanggapan dan bait pengantar Injil. Untuk Mazmur Tanggapan ini masih duduk, kemudian yang duduk, tapi untuk yang menyanyikan Mazmur itu di mimbar pada saat sudah di era normal. Tapi saat ini, saat pandemi, Mazmur dinyanyikan oleh solis di tempat kur, tidak ke mimbar. Umat nanti hanya akan melakukan atau menyerukan pada bagian ulangan. Kemudian pemazmur akan melakukan atau mendaraskan ayat-ayat yang tadi saya bilang di mimbar, sekurang-kurangnya bagian ulangan yang dinyanyikan. Nah, ini untuk masa pandemi ini kita sudah mulai nyanyikan. Untuk Mazmur itu kita ambil 2 ayat untuk dinyanyikan. Karena memang Mazmur Tanggapan juga ada perubahan
di mana saat ini Mazmur barunya lumayan banyak berubah, sehingga para pemazmur juga perlu untuk berlatih membiasakan diri, karena ini akan diberlakukan pada November 2021 ini. Setelah Mazmur tanggapan selesai, kemudian nanti biasanya ada bacaan kedua. Pada saat bait pengantar Injil atau Haleluya, itu umat berdiri. Ini masih sama dengan TPE yang sebelumnya. Umat dipersilakan berdiri karena ini sifatnya adalah menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda kepada mereka, sekaligus menyatakan iman kita sebagai umat. Apabila tidak dilakukan, bait pengantar Injil dengan atau tanpa haleluya dapat ditiadakan, namun akan lebih baik jika dinyanyikan. Apabila ada sekuensia, khususnya pada hari Minggu Paskah dan Pentakosta, itu kita akan nyanyikan sekuensia. Nah, itu dinyanyikan sebelum haleluya. Jadi setelah bacaan kedua, kemudian sebelum haleluya dinyanyikan sekuensia disambung dengan haleluya. Seperti itu. Next, Arnold. Nah, kita masuk ke Injil. Untuk Injil, bacaan Injil, ini umat berdiri. Kemudian nanti akan ada kata pembuka dari iman, Tuhan bersamamu. Umat akan menjawab, dan bersama rohmu. Kemudian ada perubahan sedikit di situ, inilah Injil suci menurut seperti itu. Kemudian umat akan menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Setelah bacaan Injil selesai, kemudian pastor imam akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan, umat menjawab terpujilah Kristus. Ini masih sama dengan TPE yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk Injil dan aklamasi sesudah Injil ini kita sudah siapkan juga. Suci. Ya, pastor. Suci. Jadi ini ada perubahan baru, kan biasanya dulu demikianlah Injil Tuhan itu yang dikatakan pastor, kan sekarang bukan lagi tapi sabda. Ya, betul pastor. Sama di bagian pembukanya ya pastor ya. Sama dengan pembukanya. Jadi bagi prodiakon juga, kalau baca Injil itu harus ada sucinya ditambahkan. Jadi inilah Injil suci menurut Matius gitu. Nanti selesai kan misalnya demikianlah Injil Tuhan, itu salah. Harus demikianlah sabda Tuhan gitu. Oke, pastor. Jadi tidak boleh Injil lagi, tapi menggunakan kata sabda ya, pastor ya. Ya. Oke. Untuk contoh aklamasinya boleh diputarkan, Arno, untuk Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Untuk Injil itu tadi, untuk bagian awal Injil dan aklamasi sesudah Injil. Kemudian next, Arnold. Kemudian untuk setelah bacaan Injil seperti biasa, homili, umat duduk, itu masih berlaku seperti biasa, jadi tidak perlu dicantumkan di slide saat ini. Nah, setelah itu akan ada syahadat dan doa umat. Untuk syahadat ini umat berdiri, ini dapat dinyanyikan atau diucapkan, tapi saat ini kita lebih sering diucapkan. Kemudian kalau diucapkan, maka syahadat dibuka oleh imam. Kalau dinyanyikan, itu syahadat boleh diangkat oleh imam atau solis atau kor. Kemudian pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, pada kata-kata itu umat diharapkan untuk membungkuk.
Namun pada hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal, maka bukan membungkuk tetapi berlutut. Jadi pada misa yang lain, pada kata-kata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria, kita membungkuk. Namun pada hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal itu berlutut. Setelah syahadat, kemudian dilanjutkan doa umat. Ini umat juga tetap berdiri. Dibawakan di mimbar oleh petugas doa umat, kemudian umat akan menjawab sesuai dengan jawaban pada minggu itu. Oke, next. Setelah itu kita akan memasuki liturgi Ekaristi. Pada saat persiapan persembahan, ini umat duduk. Dapat diiringi nyanyian persiapan persembahan atau dengan hening. Kalau saat ini selama masa pandemi, mungkin kalau kita perhatikan bahwa kita tidak ada nyanyian persembahan karena memang ada keterbatasan waktu kita untuk melakukan perayaan Ekaristi, supaya tidak terlalu lama, jadi memang kita isi dengan hening. Nah, kemudian pada saat doa persembahannya baru umat berdiri. Kemudian imam akan mengucapkan doa atas persembahan dan umat menjawab dengan amin. Lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam doa syukur agung. Dalam doa syukur agung ini masih sama, dialog pembuka umat berdiri. Ini dialog pembukanya juga masih sama dengan TPE 2005, tidak ada perubahan. Kemudian prefasi juga berdiri. Nah, ini ada sedikit catatan dari tim Komlit KJ. Jika imam menyanyikan prefasi, organis tidak mengiringi dengan musik. Jadi untuk prefasi, sebaiknya organis tidak mengiringi dengan musik. Nah, setelah itu kudus juga masih berdiri. Setelah kudus dinyanyikan, kita memasuki doa syukur agung, itu kita berlutut atau berdiri. Bagi yang ada tempat berlutut, dipersilakan untuk berlutut. Bagi yang tidak ada, dipersilakan untuk berdiri. Nah, karena memang kebiasaan di Indonesia itu kita akan berlutut sejak sesudah kudus sampai dengan doa syukur agung. Nah, untuk doa syukur agung ini ada perubahan di lagu anamnesenya. Nah, ini Pastor Lasbert sudah mulai dari minggu lalu, sudah mulai menggunakan anamnese yang 2B ya, Pastor ya. Nah, kita sudah nyanyikan seperti yang tadi pada misa jam 9, Pastor juga menggunakan anamnese yang sama. Kemudian saat doksologi yang terakhir pada waktu penutup itu hanya ada 1 kali amin. Tadi sih masih salah sebenarnya, kita masih menjawab dengan 3 kali amin. Seharusnya hanya 1 kali amin. Kemudian saat konsekrasi roti dan anggur, itu umat memandang dengan hormat, namun tidak membuat tanda salib. Itu catatan dari Komlit KJ kemarin. Oke, next. Nah, ini adalah anamnese. Anamnese yang pertama. Jadi, di sini hanya di dalam buku TPE hanya ada 1, tapi 1 itu ada 2 bagian. Kalau diperhatikan dia ada 2 bagian, jadi biasanya kita menyebut 1A, 1B seperti itu. Demikian juga yang anamnese 2 dan 3, itu ada 2A dan 2B. Untuk anamnese 1, marilah menyatakan misteri iman kita. Di sini ada perubahan jawabannya. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Next, Arnold. Untuk anamnese yang kedua, nah, ini ada 2 lagu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Jawabannya, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kata-katanya sama antara yang 2A dan 2B, namun ada pola nada yang berbeda di situ. Nanti setelah ini kita akan dengarkan untuk contohnya. Next, Arnold.
Kemudian untuk anamnesa yang ketiga, ini juga ada dua pola lagu, 3A dan 3B. Ini anamnesanya dibuka dengan agunglah misteri iman kita. Jawabannya, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, engkau telah membebaskan kami. Kata-katanya sama antara A dan B, namun pola nadanya yang berbeda. Boleh diputarkan untuk rekamannya, Arnold? Marilah menyatakan misteri iman kita. Atau marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu, Tuhan kami wartakan. Kebangkitanmu kami muliakan. Hingga Engkau datang. Marilah menyatakan misteri iman kita. Atau marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu, Tuhan kami wartakan. Kebangkitanmu kami muliakan. Hingga Engkau datang. Itu tadi adalah anamnese yang pertama. Untuk yang kedua, anamnesi Marilah S2. mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Hingga Engkau datang. Atau marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Hingga Engkau datang. Itu tadi anamnese yang kedua. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Atau agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Ya, itu tadi contoh anamnese yang ketiga. Jadi ada 3 macam anamnese. Setiap anamnese itu ada AB dengan pola lagu yang berbeda. Untuk saat ini, Pastor Lasbeth masih menggunakan anamnese yang 2B. Mungkin nanti akan diganti juga dengan yang 1A atau yang 3A, seperti itu ya, Pastor ya.
Jadi minggu depan mungkin yang 1 ya. Oke, boleh Pastor. 1A atau 1B, Pastor? 1A. 1A. Oke, nanti saya beritahukan ke Solis untuk juga Jadi mempelajari. selama 1 bulan. Jadi selama bulan Oktober kita pakai yang 1 supaya umat menjadi biasa gitu. Oke, baik Pastor. Jadi per bulan ya Pastor kita gantinya ya Pastor. Jadi nanti umat akan mengenal semua jenis anamnesenya. Iya, betul. Mohon tambahkan Kak Suci. Ya. Anamnesa 1 itu yang berbeda, A dan B-nya hanya pastor, umat hanya 1. Anamnesa 1 itu pastornya 1 ya. Ya. Yang berbeda jawabannya, yang punya pola lagu yang berbeda itu untuk yang anamnesa 2 dan 3 ya Kak Oswin ya? Ya, betul. Oke, thank you. Bisa dicoba sekarang Pastor 1 biar sama juga dengan yang 1A Pastor silakan dicoba supaya besok mulai terbiasa. Dengan dirigen organis dia bisa. Bisa dibukakan untuk yang anamnesa 1 Arnold. Slide-nya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Iya. Kata masukkan kata. Ya. Itu di warta, di nada la-nya ditahan dulu kata. Iya, ada koalisi ma itu. Iya, jadi di la pertama wartakan, la-nya ditahan sedikit di umat. Ya, coba sekali lagi. Marilah menyatakan misteri iman kita. Ya. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Ya. Ya gitu ya, kausin ya. Ya betul, di suku kata warta, tanya yang la pertama di la. Ya, koalisi ma itu sebelum koalisi ma diperpanjang sedikit ya. Iya, di 3 grup itu not pertamanya yang dipanjangin. Apabila ada logo seperti huruf W itu, not pertamanya dipanjangin. Ya. Jadi ini untuk 1 bulan ini kita pakai ini Pastor ya? Iya, betul. Oke, sip. Nanti bulan depan kita yang lain. Oke, si Pastor, thank you. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke Bapa Kami. Untuk Bapa Kami ini umat berdiri seperti pada TPE yang sebelumnya. Ini dapat didoakan atau dinyanyikan bersama. Namun di dalam buku TPE 2020 ini dibilang bahwa untuk Bapa Kami tidak diakhiri dengan amin. Jadi tidak ada kata amin kalau Bapak Ibu membuka buku TPE, di situ doa Bapa Kaminya juga tidak diakhiri dengan amin. Iya, karena pastornya kalau dinyanyikan itu harus sambung lagi dengan nyanyian. Betul. Jadi kalau amin berarti berhenti. Itu karena harus disambung dengan embolisme ya, Pastor ya? Betul, ya. Jadi setelah dinyanyikan atau diucapkan Bapa Kaminya tidak diakhiri dengan amin, pastor akan menyambung ke embolisme seperti itu. Kemudian pada kata-kata embolisme, saya contohkan untuk yang ucapan, nanti untuk yang lagunya silakan kata. Itu kata-katanya sebab engkaulah raja, bukan sebab Tuhanlah raja, karena masih banyak umat yang menyebutkan itu sebab Tuhanlah raja, tetapi di situ kata-katanya adalah sebab engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Silakan kalau untuk lagunya kata. Ini kayak jarang, nggak usah lewat aja Kak Uci. Ini kata ada rekamannya dari Kak Oswin. Kita setel rekamannya saja ya. Oke. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Iya, itu tadi untuk embolisme setelah Bapa kami. Lanjut. Bisa juga kita nyanyikan Pater Noster. Ini jarang sekali ya Kak Ata. Kita pernah nyanyikan sekali pada misa Latin waktu itu ya Kak Ata ya. Jarang ini ya. Oke, lanjut. Kemudian doa damai. Setelah tadi Bapa kami, kemudian lanjut ke doa damai dan pemecahan roti. Untuk doa damai ini umat berdiri dan menjawab amin. Jadi umat tidak melafalkan doa damai seperti yang TPE yang sebelumnya, tetapi nanti imam yang akan mengucapkan doa damai, umat hanya menjawab dengan kata amin. Nah, dilanjutkan dengan pemecahan roti. Pemecahan roti ini juga umat masih berdiri, diiringi dengan nyanyian atau seruan anak domba. Jika diucapkan, diangkat oleh umat atau bukan imam, karena ini bagian umat. Tetapi kalau dinyanyikan, itu boleh diangkat oleh imam. Jadi ini catatan dari Komisi Liturgi KAJ kemarin bahwa mulai dari kata-kata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu umat sudah mengucapkan di situ. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, itu 2 kali. Kemudian yang ditutup dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Nah, yang tidak sesuai dengan TPE adalah, kalau saat ini memang saat ini masih berlaku sesuai dengan yang lama, di banyak tempat juga masih imam akan membuka anak domba Allah, kemudian umat baru menyaut, yang menghapus dosa dunia dan seterusnya. Seperti itu. Diharapkan di TPE yang baru ini, umat dapat langsung mengucapkan dari mulai anak domba Allah. Lanjut, Arnold. Nah, kemudian untuk persiapan komuni. Persiapan komuni ini tata geraknya bisa berlutut atau berdiri. Berlutut bagi yang mempunyai tempat berlutut, yang tidak ada tempat berlutut silakan berdiri. Nah, pada saat ini umat menyiapkan diri dengan berdoa di dalam hati, menyatakan ketidakpantasannya dengan kata-kata suci dari kitab suci secara lantang. Di kata-kata pada saat persiapan komuni ini ada perubahan kalau kita perhatikan bahwa di situ kata-katanya adalah Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Sebelumnya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi saat TPE yang baru ini, di situ dituliskan, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Perubahannya pada kata Engkau. Di situ dulu Tuhan, sekarang Engkau. Di situ aja. Nah, tapi sesekali kita juga boleh melakukan, mungkin kalau memang ini ada satu misa khusus seperti itu, pastor mengajak dengan nyanyian, ya umat harus menjawab juga dengan nyanyian. Untuk persiapan komuni ini ada rekamannya nggak ya, Kak Arnold? Yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Oke, itu tadi kalau pastor membuka dengan nyanyian, maka umat akan menjawab juga dengan nyanyian. Pola lagunya tidak susah untuk yang ini. Jadi mungkin 1 kali waktu bisa kita nyanyikan juga ya, pastor ya.
di misa khusus. Oke, lanjut Arnold. Doa sesudah komuni. Untuk doa sesudah komuni, ini umat juga tata geraknya berdiri. Jadi setelah ajakan imam, marilah kita berdoa, kemudian semua berdoa dalam keheningan, lalu imam mengucapkan doa sesudah komuni. Setelah itu umat akan menjawab dengan amin. Untuk penutupnya ini adalah pastor yang akan menyanyikan atau imam yang akan menyanyikan. Sekali lagi di sini umat akan menjawab dengan amin. Untuk amin mungkin saya minta ke Atta juga untuk memberikan contoh ke Atta supaya nggak salah nih. Karena amin yang selama ini kan kadang ada yang panjang gitu menyanyikannya. Jadi umat yang tadinya menyanyikan sudah dengan ada yang benar, kebawa karena mengimbangi yang panjang gitu. Silakan Kata. Ya, jadi biasanya itu do harusnya do, tapi biasanya si do. Mungkin pastor bisa bantu yang sebab dialah ya itu ya, Uci ya. Iya, pastor boleh bantu yang kata-kata sebab dialah yang hidup dan berkuasa. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Oke. Maksudnya itu yang satunya kata? Yang satu lagi. Coba pastor yang satu lagi. Ya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang mana ya? Yang pertama. Yang pertama. Sebab dialah itu, pastor. Sebab dialah dodo semua, pastor. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Itu sepanjang segala masa. Sepanjang segala masa. Yang mana tuh? Yang dari slide. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Itu cuman do, la. Yang nomor berapa itu? Kalau di situ untuk imam di halaman 397, Pastor. 397. Sorry, yang saya nyanyikan 243. 297. Ada di-share sama Arnold di screen, Pastor. Aku enggak lihat, kecil banget. Oke. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang 29 berapa? Oke, dapat. 397. Ketinggian ya? 397. Bukan, 297. 3 Halamannya 397 situ Pastor dibilangnya. Bentar. Nadanya cuma gini, Pastor. Do, la, tapi la-nya hanya satu not di belakang sendiri. Yang lainnya do. Ya oke. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, amin harus. Iya, betul. Amin. Seperti itu. Biasanya kesalahannya amin gitu, harusnya amin. Maksudnya itu ya. Jadi dia rata ya, do tinggi. Do semua, ya. Yang untuk sol-sola mau dicoba Kata? Boleh? Sebab dialah, ya Pastor ya. Sebab yang mana itu? Kalau dari TPE Umat halaman 76 Pastor. Pada bagian doa sesudah komuni halaman 76. 76 saya ambil dulu. Sepanjang segala masa. Itu Pastor. Nanti umat jawabannya amin gitu ya, jangan amin, tapi harus amin. Praktek yang terjadi adalah
A yang pertama itu dihitung bisa 1 ketuk atau 2 ketuk. Sorry, TP umat saya menghilang. Di mana itu Suci kalau yang di TP ini? Halaman 76, nomor 31, doa sesudah komuni. Nah, itu yang nadanya pertama sol la. Sol. Oh, yang lala sol terakhir. Ya. Ya, betul, Pastor. Sebab dialah, Pastor. Sebab dialah. Tapi ini sih yang biasa ya, Bu Ci ya. Iya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama. Yang terakhir langsung. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala gitu, Sebab dialah yang hidup dan berkuasa. Aku belum dapat. Belum dapat ya, Pastor? Oke. Saya contohin dulu ya, Pastor ya. Sebab dia... Udah, coba aja, enggak apa-apa, coba aja. Kamu aja ngangkat, di saya tidak dapat. Nanti kita lama jadinya. Coba atas sendiri aja deh. Oke. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Gitu. Ya, jadi jawaban aminnya seperti itu. Amin. Jadi A pertamanya tidak dipanjangin ya, Kak, bukan 1 ketuk. Iya, iya. Oke, ya. Next. Nah, kita masuk ke ritus penutup. Untuk ritus penutup ini masih sama seperti biasa. Saat pengumuman itu umat duduk, kemudian amanat pengutusan masih duduk. Saat berkat itu umat berdiri dan menjawab amin. Next, Arnold. Kemudian saat pengutusan juga berdiri, dan saat pengutusan ini umat menjawab terakhir dengan kata-kata syukur kepada Allah. Jadi pada TPE 2020 ini akan diakhiri dengan kata-kata syukur kepada Allah. Tidak ada lagi jawaban amin. Kalau dulu kan syukur kepada Allah, kemudian yang terakhir amin. Yang saat ini kita hanya ada syukur kepada Allah. Seperti itu. Nah, setelah pengutusan, kemudian perarakan keluar, itu umat tetap berdiri sampai dengan pastor dan para pelayan meninggalkan meninggalkan altar, masuk menuju ke sakristi. Ini bisa diiringi dengan nyanyian atau instrumental ya. Untuk pengutusan ini ada contoh rekamannya ya, Arnold. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada atau saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Atau saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Atau saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Oke, itu tadi contoh perutusannya. Jadi umat bisa menjawab pada saat pastor menyanyikan untuk pengutusan. Itu untuk next-nya lagi, masih ada lagi. Nah, untuk ini untuk note-nya, kemudian yang tadi sudah dilakukan oleh Kak Oswin. Next. Oke.
terakhir adalah saat perarakan. Jadi secara garis besar untuk TPE 2020 tata perayaan Ekaristinya ada sedikit perubahan. Untuk lagu-lagu lebih banyak perubahannya untuk pastor. Jadi pastor yang akan lebih banyak belajar lagu-lagu baru ya pastor ya. Tapi untuk umat tidak terlalu banyak perubahan. Kami mengikuti pastor. Jadi untuk anamnesa sama-sama kita belajar pastor karena itu berubah semua. Itu saja dari saya untuk pemaparan detail dari TPE 2020. Silakan Mbak Ari atau Pastor mungkin kalau ada tambahan atau dari Kak. Ya, ini hanya sekilas saja untuk prodiakon-prodiakones karena berhubungan dengan TPE soal jadi hampir sama, tidak banyak perubahan dari TPE yang 2005 untuk prodiakon, bahwa ajakan itu Tuhan beserta kita. Jadi itu Tuhan beserta kita, sedangkan yang TPE baru kan Tuhan bersamamu kan? Ya, betul, Pastor. Jadi tetap Tuhan beserta kita karena bukan imam. Kemudian di absolusi itu karena ada itu pengakuan saya sudah pengakuan dosa ya yang itu. Jadi di sana itu semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Jadi tangan itu terkatup di dada, itu aja bedanya. Sedangkan pastor itu merentangkan tangan dan memberikan tanda salib. Kemudian sebelum Injil itu semoga Tuhan beserta kita, ya. Bisa untuk orang sakit ada nanti dibaca di situ, ada di situ yang sudah saya kirim di grupnya Prodiakon. Jadi hanya bisa merentangkan tangan ketika misalnya itu memberkati, memberikan tanda salib di dahi orang sakit. Itu aja mungkin. Ya. Sesudah ibadat selesai, marilah kita pergi, kita diutus sama. Jadi sama saja itu ya dengan tanda salib sendiri, bukan tanda salib ke umat gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan untuk Prodiakon. Baik, Pastor. Itu tadi Pak Budiarto ada ya catatan untuk Prodiakon. Pak Budi nanti bisa disampaikan kepada teman-teman Prodiakon dan Prodiakones yang mungkin tidak. Uci. Ya, Kata silakan. Pastor mungkin ya. Ini nanti untuk bulan ini jadi anamnesa yang satu, kemudian setelah bacaan Injil bisa ulang sekali lagi Pastor, jadi para solis dan dirigen bisa latihan juga untuk ini. Sesudah bacaan Injil ya? Iya. Pastor sih biasa ya, demikianlah sabda Tuhan, tapi jawabannya beda dengan umat, jadi umat semua kita harus tahu juga jawabannya. Iya, iya. Demikianlah sabda Tuhan, jawabannya terpujilah Kristus, terpujilah Kristus. Itu jawaban. Coba Pastor ya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti itu. Oke, itu ya Uci ya. Jadi ya. Itu aja. Jadi mungkin untuk setiap minggu itu di awal misa mungkin perlu dilatih mungkin supaya umat sebelum misa mungkin dimulai. Untuk anamnesa sama ini Pastor. Ya, anamnesa dengan yang ini dengan sesudah aklamasi ya Pastor ya. Ya, betul. Jadi ditayangkan juga teksnya di layar gitu. Khususnya dengan misalnya anak domba itu kan ada itu perubahan katanya. Ya Tuhan, ya itu juga ditayangkan sehingga umat PK lihat oh ada perubahan gitu. Baik Pastor. Nanti kita sampaikan juga ke tim Komso supaya pada saat bagian itu mereka juga bisa tayangkan gitu di layar. Kak Hera ada angkat tangan, kenapa Kak Hera? Tadi mau ngabsen, mau mencet itu tapi kepencet
Oh, kirain mau nanya sama pastor. Oke, itu saja yang dari buku TPM. Mbak Ari, mungkin masih ada tambahan, Mbak Ari? Terima kasih Suci atas pemaparan materi dari TPE 2020 ini. Juga terima kasih Pastor atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu umat, ini juga Ibu Ari masih ada tambahan untuk Suci tadi supaya itu juga ditayangkan misalnya sesudah itu kan doksologi ya. Yang ada amin itu Ya, supaya doksologi. amin satu, jadi ditandai satu kali amin saja karena cenderung umat Oh itu iya, dua Pastor. kali amin. Ya, tadi Ya, masih Pastor. 3 kali, Pastor. Saya ya juga tadi masih 3 kali Pastor. Ya betul ya. Baik, Bapak Ibu, pada saat ini kami dari Seksi Liturgi sudah mempersiapkan tata gerak dari perayaan Ekaristi jika mengikuti Ekaristi secara offline di gereja. Jadi sekarang untuk tata geraknya sudah ada petunjuk di slide. Jadi Bapak Ibu kapan berdiri, kapan berlutut gitu. Nah, pada saat doa syukur agung, beberapa kali saya ikut misa itu biasanya dari tim sound suka telat untuk mengganti atau mencet itu umat mohon berlutut. Nah, pada saat doa syukur agung Bapak Ibu mohon tetap berlutut. Jadi meskipun tidak ada tulisannya berlutut pada saat doa syukur agung. Dan jika tidak ada tempat berlutut ya dimohon berdiri. Kadang yang bertugas di sound suka telat menayangkan tulisan itu. Itu aja sih. Tadi yang masih di jam 9 itu kebetulan petugasnya lupa mungkin ya. Jadi tadi masih banyak umat yang berdiri. Dan pada saat konsekrasi inilah tubuh Kristus itu baru ada tulisan yang berlutut, semua baru berlutut. Tapi dari awal, dari doa syukur agung awal itu harusnya sudah berlutut. Itu aja yang jadi perhatian Bapak Ibu semua ya. Sama nanti mungkin kita tambahkan, Mbak Ari, untuk teks yang Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, itu juga ditampilkan di layar. Oh iya. Itu pasti umat belum familiar dengan itu, supaya mereka mulai terbiasa. Oke. Ada Itu Arno di teks, sini. itu teks untuk umat terbatas bukletnya ya. Bukunya, Pastor? Iya. Buku waktu itu kita pesan masing-masing. Jadi waktu itu siapa yang mau pesan, pesan bareng-bareng waktu itu. Soalnya waktu itu masih edisinya terbatas, Pastor. Jadi lama pesannya. Oke ya. Saya pikir itu disiapkan oleh paroki. Oh enggak, Tapi masing-masing beli. Nanti akhirnya juga tidak dipakai juga itu. Jadi rugi juga kalau pesan untuk semua umat. Oh iya, kalau untuk petugas liturgi semua sih waktu itu baik yang beli, Pastor. Diwajibkan untuk membeli supaya mengetahui perubahan-perubahan yang di TPE 20 ini. Bapak Ibu ada yang kurang jelas lagi? Ada bisa bertanya pada Pastor atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan mumpung di sini masih ada Pastor. Silakan Bapak Ibu. Yang angkat tangan Vero Stefanus. Oke, silakan. Bu Vero. Ya, sorry Kak, tadi kepencet juga mau ngabsen maksudnya. Maaf ya. maaf Pastor, maaf banget deh. Pencet ya tadi. Oke, enggak, udah jelas kok. Makasih. Nanti materi bisa di-share ke grup masing-masing, Kak Uci? Bisa, nanti kita share materinya. Sama rekamannya kalau memang membutuhkan, kita sudah siapkan, nanti kita share juga. Selamat sore Kak Suci, Pastor. Ya. Mbak Ari mau nanya, untuk tata gerak pas konsekrasi inilah tubuhku gimana ya? Karena kan ada umat yang masih angkat tangannya, terus masih kasih dalam nama Bapa gitu. Silakan Pastor untuk tata gerak pada waktu konsekrasi, Pastor. Umat harus bagaimana? Masih di mute, Pastor. Masih di mute, Pastor. Pastor masih di mute.
Jadi kalau kita mengikuti tata apa Romawi itu tangan sebenarnya bukan begini karena hanya di Indonesia yang begini. Jadi ya mungkin begitu aja, tidak ada tanda salib begitulah, tidak ada. Karena tanda salib itu menjadi apa ya, menjadi terlampau banyak nanti kita pakai gitu. Jadi tetap aja menyembah sungkem gitu. Ya. Menyembah dengan sikap hormat ya, Pastor ya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya tetap menatap, sebenarnya menatap itu hosti atau piala, menatap bukan menunduk sebenarnya. Jadi sebetulnya pembuatan tanda salib itu hanya ada 2 kali. Tanda salib besar yaitu pada saat pembukaan misa dan penutup misa. Ya, jadi kalau tanda salib kecil itu sebetulnya sudah tidak digunakan lagi, seperti yang kalau Tuhan kasihanilah tobat kan ada orang yang suka bikin tanda salib gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak dianjurkan, tetapi tanda salib hanya digunakan itu hanya dipergunakan 2 kali itu aja, pembukaan misa dan penutupan misa. Gitu. Jadi waktu konsekrasi itu bisa dengan itu, kita kan Jawa ya atau Indonesia bisa pakai gini, tapi tetap memandang itu hosti, bukan menunduk begini sebenarnya. Iya. Ya. Jadi seperti sikap iman kalau ada juga ya, Pastor. Ya. Tidak perlu membuat tanda salib juga pada saat tidak itu. Tidak perlu, atau bisa juga tetap di dada, itu tangan di dada, tapi tetap itu melihat ke hosti sampai nanti itu imamnya menurunkan baru menundukkan kepala. Ya. Begitu. Jadi selama ini kita salah sebenarnya. Enggak sih, saya nggak salah, Pastor. Enggak, ada orang yang menunduk. Ada umat yang seperti itu ya. Ada yang menunduk, kalau pastornya itu lari ke sakristi, enggak tahu apa yang mau dia hormatin gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Makasih Agus. Terima kasih Pastor. Bari udah jelas ya Kak Suci. Kemudian lagi Pastor satu lagi. Oke. Itu yang hormat waktu Pastor awal datang sama Pastor mau selesai misa itu kan Pastor hormat, lalu umat juga ikut hormat. Itu yang benar yang bagaimana Pastor? Yang mana? Yang di awal sama yang di akhir. Oh iya, jadi umat juga kalau bisa menunduk juga sebenarnya. Oh. Tapi pada saat Pastor mencium altar, sebetulnya umat tidak perlu ikut menunduk. Tidak perlu. Ada umat yang pada saat karena Pastor itu mencium sebenarnya altar, penghormatan altar itu awalnya kan ada di sana relik kita benda suci. Jadi itu bahwa itu yang itu nanti di situ yang dikorbankan Kristus. Jadi imam sebagai imam pengganti Kristus dia harus mencium altar. Umat tidak perlu ikut menunduk. Umat tidak perlu ikut karena tidak ada altar di depan mereka. Ya. Jadi ketika imam dengan para mesdinar atau petugas liturgi itu datang pada pembukaan, datang sebelum altar, mereka tunduk atau berlutut. Kalau berlutut, jadi sama sikap umat adalah tetap menunduk, bukan berlutut. Ya. Jadi menundukkan kepala sedikit saja dan kembali gitu. Bahwa kita bersama-sama menyembah Tuhan gitu. Ya. Di akhir juga Pastor ya, sama. Ya, di akhir juga. Oke, ada lagi yang masih mau bertanya? Bapak Ibu yang belum absen, tolong di absen ya, linknya diklik lalu diisi. Karena baru tadi laporannya baru 30 yang absen. Pesertanya udah 70 sekian, 71. Sudah ada di linknya sudah ada di kolom chat ya, Mbak Ri? Iya, linknya udah ada di kolom chat. Ya, ini harus banyak sosialisasi ini karena sebenarnya yang kita latih ini di masa normal ini karena banyak kita cut ini sebanyak mungkin jangan dinyanyikan karena ini masih live streaming gitu, masih gabungan. Betul, Pastor. Ya. Jadi yang paling banyak dilatih ini orang-orang yang belum datang ke gereja secara fisik dan itu susah sekali.
Nanti pada awal-awal normal juga pasti akan banyak umat yang belum terbiasa dengan ini, Pastor. Kita akan mengulang lagi. Betul. Jadi. Betul. Tapi kita harapkan justru sosialisasi siang ini kita berharap bahwa para petugas juga sudah menguasai tata gerak dan aklamasi liturgi yang baru sehingga bisa menjadi contoh bagi umat. Jadi ketika nanti kita bertugas pun kita bisa memberikan contoh dengan tata gerak dan aklamasi yang kita nyanyikan seperti itu. Ya. Ya khususnya petugas korla, petugas yang apa? Kalau itu mereka, kalau umat biasanya tidak akan ikut, tapi kalau sudah biasa mereka dengarkan petugas kor itu nyanyi, mereka akan tangkap sendiri. Ya betul, Pastor. Solis harus menguasai ya, Pastor ya. Betul. Ya, pastor-pastor juga banyak stres dulu waktu ini ada sosialisasi di para imam itu di KAJ itu. Aduh, kita ini yang tidak tahu baca not bagaimana ini lagi. Jadi Pastor itu di bagian bacaan pertama kan di situ disebutkan bahwa sesekali kita menyanyikan bagian penutup untuk lektornya disuruh menyanyikan bagian penutupnya gitu kan. Lektor kita juga sudah teriak, Pastor. Nah, kalau suruh nyanyi nanti lektornya mundur semua. Iya, betul, Pastor. Bisa dinyanyikan tidak oleh mazmurnya? Kalau lektornya tidak bisa nyanyi, bisa ditolong sama pemazmurnya, dibaca, dinyanyikan. Nah, itu bagaimana, Pastor? Kalau lektornya tidak bisa menyanyikan, tapi kita ingin menyanyikan bagian penutup dari bacaan pertama, boleh dinyanyikan solis atau pemazmur atau tidak, Pastor? Untuk mula-mula mungkin boleh. Itu dimaafkan. Tuhan memaafkan itu, tapi sebenarnya harus lektornya. Macam itu kan ada, itu sampai mulai dulu sampai sekarang, itu kan ada pastor yang tidak bisa angkat kemuliaan. Kalau acara tertentu, yang angkat kan itu solisnya. Yang itu, yang apa. Jadi gitu. Dan Tuhan Allah bahagia itu, pasti mendengarkan itu. Karena telah menolong pastornya untuk angkat. Tapi ini mungkin untuk lektornya nggak terlalu susah kok ya. Cuman la fa sol re re. Demikianlah sabda Tuhan. Ulang-ulang aja sebelum tidur sampai bermimpi. Demikianlah sabda Tuhan. Mungkin Osen bisa buat rekamannya sampai 100 kali itu diulang-ulang baru itu didengar-dengar terus. Sampai mimpinya itu egonya ini. Sama juga sama doa umat kan kadang dinyanyikan juga ya Kak Ata ya oleh si petugas doa umat ya. Ya itu kalau misa agung itu Jumat Agung dinyanyikan seperti itu. Pesta-pesta. Dan jawabannya juga bermacam-macam, berganti-ganti. Iya, itu lektor kalau udah dapat tugas itu suka menghindar, Pastor. Langsung ganti, jangan saya deh, jangan saya. Macam itu kan exalted pasca itu juga sebenarnya itu pastor atau diakon nyanyikan, tapi kan itu diberikan kepada umat. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada pastor? Sepertinya udah nggak ada ya. Ya, karena sudah ngantuk semua ini. Baik, terima kasih Pastor, Suster, Kak Uci, Kak Ata, Kak Oswin. Oh ya, juga terima kasih banyak kepada Pak Dodi yang sudah memberikan pinjaman Zoom link pada siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat mengetahui tata cara perayaan Ekaristi kita yang baru diluncurkan oleh Komisi Liturgi KAJ. Semoga liturgi di paroki kita semakin agung, semakin mengikuti sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Baik, sebagai penutup, kita akan doa penutup dan nanti akan diberkati oleh pastor. Mari kita tundukkan kepala, kita doa bersama.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini, atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan Engkau lindungi, Engkau berkati. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua, berkumpul di online ini untuk mengetahui tata perayaan Ekaristi yang baru, yang bertujuan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kami agar kami dapat melaksanakannya sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat melalui gembala kami, Pastor Lasbeth. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita sekalian dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, terima kasih Suster, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Arnold ya. Iya, terima kasih Arnold yang sudah menjadi host. Terima kasih juga Pak Dodi ya. Iya, terima kasih Pak Dodi, Kak Atta, Kak Suci. Semuanya. Ya. Salam sehat selalu buat semua. Sampai ketemu di paroki. Ayo dong misa, yang belum misa. Kuota masih banyak loh yang minggu sore. Yang minggu sore masih kosong loh. Ayo misa.